Pada saat dicek itu tuh luka-luka men, luka-luka yang bisa dibilang parah gitu ya. Baru beberapa hari yang lalu kita digemparkan dan dihebohkan dengan berita anak bayi umur 16 bulan ditinggal liburan oleh mamanya sendiri sampai tewas. Dan selanjutnya kita digemparkan lagi nih ya, cuman lewat beberapa hari doang tuh, digemparkan lagi dengan berita di mana anak bayi juga ya, balita gitu kan, oleh susternya. Dan sekarang muncul lagi berita di mana anak umur 5 tahun oleh bapaknya sendiri, bapak kandung, bukan bapak sambung, bapak kandung. Gak ada akalnya men, gak ada. Memang gue bilang juga, sorry nih gue kasar ya. Gimana gak kasar gue cuy, gimana gue gak geram gitu. Ya akhir-akhir ini beritanya anak kecil terus gitu. Kenapa gak ada berita lain? Berarti makin kesini ya men ya, perlindungan terhadap anak kecil itu makin berkurang, terlalu longgar, bahkan mungkin hukumannya terlalu sepele gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang sekarang gak takut gitu ngelakuin hal-hal buruk, hal-hal leceh lah ibaratnya, hal-hal yang gak baik ke anak kecil. Berarti kan kayak gitu secara gak langsung kalau kita sadar gitu dengan berita-berita akhir-akhir ini yang viral. Dan di sini ya cuy, kita bakal coba untuk bahas karena ini lagi rame banget diperbincangkan, dan gua pengen kasih tahu kronologi ke kalian yang mungkin kalian masih bingung, kalian masih nggak tahu gimana kronologinya. Nah, gua bakal jelasin di sini bareng-bareng. Makanya kita langsung aja ke beritanya cuy, kita intro dulu ya men ya. Oke teman, video kali ini kita bakalan coba untuk bahas yang tadi gue bilang. Kita akan langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi ke Instagram dari ibunya. Ya ini ibu kandung dari Sea. Jadi nama anak tersebut adalah Sea. Kita langsung aja ke Instagram ya cuy, let's go. Nah ini kita udah ada di Instagram ibunya ya. Jadi nama ibunya itu Priska ya. Nama ibunya Priska. Dan kita akan langsung simak aja kronologinya dari ibunya ini sendiri, karena ibunya sempat ngobrol di podcastnya Atta nih. Kita langsung lihat aja. Kronologinya kejadiannya seperti apa sih kak? Saya mantan suami aku minta izin ke aku buat ngajak saya nginep di rumahnya. Tanggal 4 Februari saya minta jemput terus kan. Bentar kita potong dulu ya. Jadi ini ibunya gitu kan. Nah si mantan suaminya, jadi itu tuh antara ayahnya saya dan ibunya saya tuh udah berpisah, jadi udah cerai gitu coy. Ini gue jelasin aja gitu kan. Jadi pada saat itu tuh di hari ulang tahunnya saya, di tanggal 31 Januari, saya itu diminta sama bapaknya buat dijemput gitu. Jadi ayolah sama bapaknya gitu, karena udah lama dia nggak sama bapaknya. Katanya udah setahunan gitu ya dia nggak bareng sama anaknya. Nah pada saat hari ulang tahun tersebut, bapaknya minta izin buat ngajakin si Sea untuk ayo ikutlah gitu. Ibunya nggak bisa dong egois kayak nggak ngasih gitu kan. Ya otomatis ibunya ngasih karena itu bapak kandungnya sendiri bos. Nah dikasih lah buat ya udah nginep lah sama bapaknya di tanggal 31 Januari, hari ulang tahunnya Sea. Setelah itu 4 hari berikutnya ya, di tanggal 4 Februari dijemput. Kita bakal lihat lagi. Katanya si Sea itu minta jemput terus sama mamanya. Kenapa sih si Sea itu minta jemput terus? Ini bakal dijelasin selanjutnya guys. Kapan jemput? Pas minta ganti pampers, aku berhenti dulu kan ke Alfamart. Terus aku pas buka cek celananya, aku shock. Di sini tuh banyak banget luka-luka ya. Nah itu dia. Jadi pada saat dijemput udah sama si mamanya, si Sea itu ngeluh kayak sakit gitu loh di bagian alat vitalnya. Ya lu ngerti kan maksud gua apa? Ini gue berat banget buat bahasnya coy. Jadi pada saat dicek itu tuh luka-luka men, luka-luka yang bisa dibilang parah gitu ya, kayak luka-luka gesekan. Ya gimana enggak coy, maksudnya anak kecil gitu loh dipaksa dilakuin hal tersebut lah. Lu ngerti maksud gue apa kan? Dipaksa sampai luka-luka men, sampai katanya berdarah gitu, ada luka gesekan, luka gores segala macem. Maksud gue anak kecil loh guys, ya Allah. Oke kita lanjut lagi guys. Dia langsung megang alat vital lah, bilang mama aduh sakit. Ya Allah. Jadi keadilan seperti apa yang ibu butuhkan gitu? Karena sampai saat ini ya terduga pelaku ini belum ada panggilan juga gitu. Oke. Iya mah, mek saya sakit karena ada suatu benda yang masuk ke dalam mek saya, bentukannya begini, lembek-lembek gitu, warnanya hitam, tapi saya nggak tahu itu apa. Ya nanti juga kita akan lihat guys, kita akan lihat ada sebuah rekaman video di mana mamanya itu sedang nanya ke Sea, apa nak, gimana kronologinya nak, karena si Sea itu nggak tahu apa ya itu hal tersebut itu apa, dia nggak tahu. Kita bakal lihat nanti ya rekaman videonya guys. Ini gue dengerin aja gue nggak tahan loh cuy, apalagi nanti kita lihat rekamannya gitu. Mama saya jijik. Sampai saat ini apa langkah hukum yang sudah kakak lakukan gitu? Ya aku udah bikin laporan ya. Alhamdulillah sekarang karena viral ya, jadi makin dipercepat gitu. Tapi selama waktu kakak menikah ada gelagat-gelagat yang aneh nggak sih? Sebagai, sorry ya, kalau anak kecil itu kan namanya ya. Enggak sih, dia hanya sering nonton video porno
Lu lihat tadi penjelasannya, dia cuman sering nonton video. Lu paham kan maksud gua apa? Ketika lu terlalu banyak nonton video-video tersebut, itu akan ngerusak otak lu gitu. Even lu udah jadi bapak juga, bisa lo lu ngelakuin hal tersebut ke anak lu. Karena apa? Terpengaruh video itu. Itu bikin otak lu tuh rusak, gak bisa mikir. Bahkan anak kandung lu, darah dagingnya sendiri nih, dihajar sama dia. ADS ini. Dia tuh sempat nggak mau ketemu laki-laki walaupun ketemu sama kakeknya sendiri ya. Kan aku lihat di IG kakak ya, katanya ini kejadiannya bukan sekali, kan katanya berkali-kali. Iya, 4 kali mah sering setiap malam gitu. Astagfirullahaladzim, 4 kali berarti bukan sekali guys, 4 hari berturut-turut. Jadi dari tanggal 31 Januari ketika dijemput ketika dia ulang tahun sampai tanggal 4 Februari dilakukan hal tersebut berturut-turut setiap malam. Tapi sebelum ini tidak ada hal-hal kriminal lain kan yang terjadi dari mantan kakak ini? Jujur, akhir itu aku sempat diperkosa sama dia. Nah sekarang kita akan lihat guys, ini ada rekaman video di mana pengakuan si Sea sendiri. Ibunya minta dijelasin lah sama Sea dan ini penjelasannya, kita lihat. Ini adalah video pengakuan Sea, anak berusia 5 tahun yang diperkaos sampai 4 kali oleh ayahnya di hari ulang tahunnya. Di hari dimana dia ulang tahun yang seharusnya dia senang-senang dapat hadiah yang harusnya hadiah yang layak sebagai anak kecil, tapi malah ngelakuin hal tersebut. Hadiah ulang tahun ke-5-nya itu loh maksud gue. Ya Allah. Dede, Dede, mama mau tanya dong sekali lagi boleh? Ngapain tuh tangannya begitu? Gatel. No. Maknya masih sakit gak? Enggak, kayak gatel doang. Kan tadi udah dibersihin. Gatel gentar. Waktu itu maknya Dede sakit kenapa? Karena keibang dimasuk. Allah Akbar. Mama, saya boleh nanya juga gak? Jawab dulu. Mak Dede waktu itu sakit kenapa? Karena ayah kayak dimasukin gendaan kayak gini. Allahu Akbar, Adik. Terus? Terus ada itunya. Terus ditinggalin saya. Terus apa lagi? Sudah diteguhan. Itu kapan kejadiannya? Kemarin. Enggak, maksudnya siang-siang atau malam-malam? Lemah terlalu sakit. Malam-malam selalu sakit. Allah selalu sakit Setiap katanya. hari. Hmm, Berapa kali? 4 kali. Iya, mama nanya. Malam-malam setiap hari atau gimana? Setiap hari. Astagfirullahaladzim, setiap hari guys. Ini kalau kalian lihat ya dari video ini ya, mamanya itu sekuat baja anjir, kuat banget. Gue yakin ya, mamanya ketika nanya hal tersebut ke anak perempuannya sendiri, pasti udah nggak tahan sebenarnya. Ya seorang ibu gitu, ngedengerin dari anaknya sendiri dilakukan pelecehan tersebut, pastinya nggak kuat. Tapi mamanya masih bisa nahan itu dan nanya baik-baik ke sayanya dan nggak tantrum, nggak apa. Berarti mamanya hebat. Setiap malam. Kenapa Dede nggak minta pulang, nggak cerita sama mama di telepon? Kok ayah saya tuh ngantuk kayak malam. Besokannya kan bisa telepon. Tapi saya harus mandi, harus makan. Kan mama mau jemput. Jadinya saya. Jadi si Sea ini nggak bisa nelpon mamanya karena malam mungkin ya, jadi udah malam gitu ya. Intinya gitulah, anak kecil coy, anak kecil tahu apa men, dia aja nggak ngerti itu dia di ngapain, diapain gitu, dia nggak ngerti men, pasti dia nggak ngerti gitu. Mau diapa-apain juga dia ya ini apa gitu, dia nggak tahu kan, dia cuma tahu sakit ya sakit aja gitu. Saya boleh nanya gentar aja. Boleh nanya nggak katanya? Mah, saya mau nanya nih. Ya kayak enak. Nggak enak kenapa? Badan saya Kenapa badannya? Duh. kayak kaki semua. Mau diurut. Aduh. Besok ya kita tukang urut ke nenek ya. Kenanya apa? Ke nenek tukang urut. Aduh. Terus Gak kuat mama gua. mau dengar cerita kamu lagi dong. Pas benda itu
Pas masuk Dede kayak gimana di situ? Ya. Aduh, gue mau nangis lagi men, ya Allah. Maksudnya suara anaknya itu udah trauma banget itu, maksudnya sakit-sakitan itu badannya guys. Dia buat ngomongnya susah gitu, maksud gue, ngerti gak sih? Dede, Dede, Mama mau tanya dong sekali lagi boleh? Ngapain tuh tangannya begitu? Gatel. No. Aduh, Masih sakit gak? anjing. Bangsat. Kayak gatel doang. Kan tadi udah diberi. Ya jadi intinya gitu guys. Gue gak sanggup lagi dengerin. Pokoknya ini udah selesai sih kita videonya. Jadi si Seiya itu bilang bahwasannya ada benda yang dimasukin ke dalam alat vitalnya gitu yang di bawah. Dan benda itu katanya bulat, terus lembek katanya, terus ada bulu-bulunya. Ya lu tahu itu apa gitu kan. Ya jadi intinya gue dengerin suara anaknya aja gue sedih banget, sumpah gak bohong gue. Dan di sini men ya, ini ada rekamannya di mana, nah ini ketika si Seiya itu dijemput sama bapaknya nih tanggal 31 Januari, dimana saat itu Seiya sedang berulang tahun katanya ya. Nah di sini si Sete Diniti di Sastra namanya, dia minta izin buat bawa si Seiya ini menginap ke rumahnya tuh. Nah ini Seiya tuh dibawa tuh mobil jazz kayaknya. Ditinggal. Jadi sempet divideoin sama mamanya. Dan ini ketika setelah mamanya jemput si Seiya nih kayak gini. Ini lagi dicek sama mamanya, kenapa Seiya sakit apa di bawah itu kan. Pas dicek udah luka-luka guys, pokoknya kayak gitu ya. Jadi udah. Dan kalau kalian mau tahu, si iblis tadi, saya sangat menyayangkan tuduhan yang disampaikan mantan istri saya dan langkah-langkah yang dilakukannya. Ini fitnah yang sangat keji dan telah menghancurkan harkat dan martabat saya, kata si itu. Teddy mengatakan dirinya tetap menyayangi putrinya katanya. Banyak hal yang tidak diketahui publik tentang keterbatasannya dalam berkomunikasi dengan putrinya. Iya, gua ngerti. Lu mungkin dibatasin buat komunikasi sama anak lu, tapi bukan berarti lu boleh ngelakuin hal tersebut. Ketika lu udah ngelakuin itu, ngaku. Gak mungkin anak kecil umur 5 tahun bohong, ngomong yang tidak sebenarnya, gak mungkin. Karena anak kecil pasti jujur. Apalagi umur 5 tahun, dia bakal ngungkapin apa yang dia rasakan gitu. Dia bilang sakit ya sakit. Gak bisa disetting anak kecil, entar lu ngomong kayak gini. Gak bisa Teddy. Jadi di sini dia bilang kalau si Priska itu atau ibunya si Seiya ini fitnah katanya gitu. Dan ini muka si tadi. Nah, yang bisa santet ya, yang bisa nyantet ya, tolong nih santet nih orang nih. Dan di sini gue pengen kasih sedikit kata-kata. Gue bener-bener miris dengan berita-berita ini akhir-akhir ini. Bantu follow up kalian semua yang nonton video ini, bantu share video ini, bantu follow up supaya apa? Supaya banyak gerakan-gerakan yang akhirnya bisa menjaga anak kecil. Karena perlindungan anak kecil gue lihat makin berkurang gitu. Meskipun memang gue yakin ada gitu perlindungan anak kecil, cuman lu lihat dari sini secara data dan faktanya aja itu masih banyak terjadi. Dan berita-berita kayak gini bahkan kasar banget. Bukan berita-berita sepele kayak anak kecil dibully atau apapun lagi, udah nggak di sana ranahnya, udah sampai di pelecehan, pembunuhan, penganiayaan. Itu udah kasar banget gitu. Maksud gue ya, gue berharap semoga siapapun itu, pemerintahan kek atau ya gerakan perlindungan anak di luar sana, komunitas, organisasi apapun itu, gue berharap semoga lebih ketat lagi. Dan semoga aja hukuman-hukuman bagi pelaku kriminalitas terhadap anak kecil kayak gini bisa dikasih hukuman seberat-beratnya. Biar apa? Biar trauma dan orang-orang gak ada yang mau ngikutin. Jadi orang takut gitu jadinya. Jadi gue berharap kayak gitu ya cuy. Jadi jangan sampai hal-hal ini terulang kembali. Dah, bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Dan kita coba untuk kirim-kirim opini lah ya di komentar gitu ya. Dan kita bantu like ya guys ya video ini, bantu subscribe dan bantu share supaya banyak orang yang tahu berita ini kronologinya dan harapan gua terhadap gerakan perlindungan anak ke depannya gitu ya. Semoga aja ada, dan apapun itu solusinya gua harap ada gitu. Dan supaya anak-anak ini guys nggak makin tertindas kayak gini, oke? Yaudah guys ya, mungkin video gua subscribe dan see you in the next video, and tag gua juga kalau misalnya ada berita-berita yang bisa gua bahas. Sekitar video gua, bye bye.